Bab 3491 Sepotong sampah tidak berharga. Floyd benar-benar tercengang ketika mendengar tanggapan buruk Gloria. Itu menghantamnya seperti sambaran petir dan menghantamnya begitu keras sehingga membuatnya benar-benar membeku karena shock. Pada saat itu, Floyd merasa sangat kosong di dalam dirinya sehingga dia tidak berbeda dengan zombie. Apa? Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Mengapa Gloria meneriakiku dengan sangat marah? Apakah saya mendengar sesuatu? Apakah itu semua hanya imajinasiku? Tidak, aku masih bisa mendengar hinaannya menggema di telingaku dan menusuk hatiku. Memang benar aku berbohong padanya tentang keadaan darurat, tapi aku melakukan itu hanya karena aku merindukannya seperti orang gila. Tidak perlu baginya untuk menyerangku dengan kejam, kan? Memang benar aku sedang diawasi sekarang, dan aku bisa dengan mudah mengungkap lokasinya dengan menghubunginya. Meski begitu, aku masih suaminya. Dia seharusnya mengerti bahwa saya hanya mengambil risiko yang begitu besar karena saya terlalu merindukannya. Selain itu, kami berada dalam fase bulan madu dari hubungan kami, jadi berpisah bahkan untuk momen yang paling singkat pun sangat menyiksa. Dia seharusnya juga merindukanku seperti orang gila, jadi mengapa dia malah melecehkanku? Apa yang terjadi dengan Gloria? Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Aku tahu aku berbohong padamu, tapi aku melakukannya hanya karena aku ingin berbicara denganmu dan mengetahui kabarmu. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu, Gloria. Saya tidak berpikir Anda harus memarahi saya begitu keras untuk itu. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang saya lakukan, oke. Petik 2. Floyd masih menolak untuk percaya bahwa Gloria bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Gloria pasti punya alasan untuk mengatakan hal-hal buruk seperti itu padaku. Saya yakin dia membiarkan emosinya menguasai dirinya, itu saja. Dia selalu sangat baik padaku, jadi tidak mungkin dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Aku yakin dia hanya marah padaku karena membahayakannya dengan berbohong padanya. Meskipun responsnya sedikit berlebihan, saya tahu dia hanya bereaksi seperti itu karena takut. Aku melewati batas dengan tindakanku dan akhirnya membuatnya takut, jadi itu semua salahku. Aku seharusnya tidak bertindak begitu impulsif dan kekanak-kanakan. Sebagai seorang pria, saya harus bertanggung jawab penuh bahkan jika Gloria bersalah. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk memperbaiki hubungan kita. Cinta kita satu sama lain saling menguntungkan, jadi aku yakin dia akan sadar dan memaafkanku. Bagaimanapun, dia wanita yang sangat pintar. Berpikir Gloria hanya marah padanya karena apa yang dia lakukan, Floyd mulai meminta maaf sebesar-besarnya dengan harapan memperbaiki situasi. Maafkan aku, Gloria. Aku sangat menyesal. Floyd benar-benar percaya bahwa Gloria akan melunak setelah mendengar permintaan maafnya dan bahkan mungkin meminta maaf karena membentaknya seperti itu. Tentu saja, itu tidak pernah terjadi. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Apakah Anda bahkan tahu bahwa Anda telah menempatkan hidup saya dalam bahaya? Dasar idiot. Jangan pernah menghubungiku lagi, kau dengar? Persetan, dasar sampah. Gloria berteriak marah padanya dan memutuskan semua komunikasi setelah itu. Bab 3492 Kamu berbohong kepada kami. Apa? Tidak? Ini tidak mungkin benar. Bukankah ini bagian di mana dia meminta maaf padaku dan mengatakan semuanya baik-baik saja? Mengapa dia lebih sering menghinaku dan memutuskan semua komunikasi di antara kami? Masih tidak percaya, Floyd dengan keras kepala mencoba menelepon Gloria berulang kali, tetapi tidak berhasil. Seolah-olah dia benar-benar kecewa padanya dan telah memutuskan untuk meninggalkannya untuk selamanya. Floyd menjadi gila karena stres dan kecemasan pada saat itu. Kita seharusnya menjadi pasangan yang manis dan mesra, jadi bagaimana jadinya seperti ini? Gloria pasti sangat marah padaku, iya. Dia wanita yang berprinsip, jadi tindakanku pasti sudah melewati batas atau semacamnya. Dia memperingatkan saya untuk tidak menghubunginya kecuali itu benar-benar darurat, tetapi saya membiarkan perasaan saya menguasai saya dan tetap menentang instruksinya. Aku bisa mengerti kenapa dia marah padaku, tapi ada sesuatu yang tidak beres, semarah apapun dia, responnya agak terlalu ekstrim. Ini hampir seperti dia bertekad untuk mencampakkanku atau semacamnya. Apa yang terjadi di sini? Floyd benar-benar hancur dan patah hati memikirkan kehilangan Gloria selamanya. Sorot matanya berubah kusam dan kosong saat dia tenggelam dalam keputusasaan. Sementara itu, Gloria masih marah setelah menutup telepon.
Aku tidak percaya Floyd idiot akan melakukan hal bodoh ini. Dia hanya bagian lain di papan saya. Beraninya dia berpikir untuk berkencan denganku. Sungguh lelucon yang brengsek. Aku sangat ketakutan sampai punggungku masih basah oleh keringat dingin, sial. Mungkin kamu harus mengendalikannya. Dia masih bisa berguna selama dia tetap di sisi Levi, saran Bond Grandmaster ketika dia melihat betapa putus asanya Floyd yang mabuk cinta. Gloria menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Tidak hanya dia tidak berharga bagiku sekarang, tetapi ada juga risiko dia mengekspos lokasiku. Aku hanya akan membiarkan hal-hal seperti itu. Selain itu, tidak apa-apa bahkan jika dia mengekspos lokasi saya. Lagi pula aku berencana untuk menyingkirkannya. Petik 2. Saya sudah memiliki semua informasi yang saya butuhkan. Yang tersisa hanyalah Floyd menabur perselisihan di antara orang-orang Levi atau mengkhianatinya pada saat yang genting. Bond Grandmaster terkekeh. Cukup adil. Ironisnya, Floyd sebenarnya benar tentang Gloria meninggalkannya untuk selamanya. Dia begitu terhanyut oleh perasaan sedihnya sehingga dia bahkan tidak menyadari ketika Phoenix muncul. Kamu berbohong kepada kami. Dia bertanya dengan lugas. Floyd panik ketika dia mendengar suaranya di belakangnya tiba-tiba. Kapan kamu sampai di sini? Meskipun dia sangat kuat, dia terlalu terganggu oleh perasaannya terhadap Gloria sehingga dia bahkan tidak merasakan kehadiran Phoenix ketika dia datang. Phoenix memelototinya saat dia menjawab, saya baru saja tiba di sini beberapa detik yang lalu, tapi itu tidak penting sekarang. Anda berbohong kepada kami, Floyd. Anda tidak pernah berhenti menghubungi wanita itu sama sekali. Faktanya, kamu sudah berusaha merayunya sepanjang waktu. Petik 2. Floyd mendapati dirinya dalam posisi yang canggung. Phoenix pasti tahu sesuatu jika dia membuat tuduhan langsung seperti itu. Jika aku menyangkalnya sekarang, Phoenix akan langsung menemui Levi. Aku akan berada dalam masalah yang lebih dalam jika itu terjadi. Setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, Phoenix melanjutkan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Mengapa Anda menipu kami dan guru seperti ini? Tidak. Bukan aku. Saya berjanji, aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Floyd menjawab. Saya tahu batas saya, dan saya sangat yakin Gloria tidak seperti itu. Bab 3493 Mungkinkah Gloria menjadi dalang? Ada penjelasan bagus untuk semua yang terjadi sebelumnya, jadi tidak ada alasan untuk mencurigai Gloria. Tuannya, Linda, dan Callahan adalah orang-orang di balik insiden itu. Selanjutnya, saya membunuh Linda. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Oleh karena itu, Floyd mengakui, Phoenix, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku memang berbohong, Apa yang sedang terjadi? Phoenix tercengang dengan pernyataan Floyd. Dia pikir dia akan dengan keras kepala menolak untuk mengakui apapun. Saya telah mengejar Gloria dari Ordo Gerejawi. Namun, saya tidak berhasil, dan dia masih belum menunjukkan minat pada saya. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa saya adalah murid Levi, tetapi dia mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Floyd dengan cepat membuat alasan dan membuat Phoenix terkejut. Dia mulai percaya padanya. Lagi pula, dia tahu Floyd terobsesi untuk mendekati Gloria ketika mereka berada di pangkalan surgawi. Pada saat itu, Gloria menolak untuk memperhatikan Floyd. Itu membuat Floyd menjadi bahan tertawaan di antara orang lain. Bahkan sekarang, aku masih gagal membuatnya jatuh cinta padaku. Aku takut kamu dan yang lain akan menertawakanku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Itu akan terlalu memalukan, jadi aku berbohong. Saya tidak berharap itu menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Floyd menghela nafas panjang. Phoenix sepertinya mempercayainya karena apa yang dia katakan masuk akal. Meskipun dia masih memiliki beberapa kecurigaan, dia tidak yakin bagaimana mengungkapkannya untuk saat ini. Betulkah? Apakah dia tidak menunjukkan minat pada Anda? Apa dia masih menolakmu? Phoenix bertanya dengan bingung. Ya, dia bahkan tidak mau menghubungiku atau menemuiku sekarang. Floyd bertingkah seperti pria yang mabuk cinta. Itu semakin menghilangkan kekhawatiran Phoenix. Karena itu masalahnya, Gloria sepertinya bukan perangkap madu. Jika dia seorang honey trap, dia akan mencari Anda tanpa Anda harus menghubunginya. Lagi pula, kamu adalah murid terdekat bos dan memiliki informasi langsung. Phoenix menganalisis dan menghilangkan kecurigaannya tentang Gloria.
Karena Gloria terus menolak Floyd meskipun dia terus-menerus berusaha mendekatinya, dia jelas bukan perangkap madu. Saya tahu betapa saya berharap Gloria dekat dengan saya karena saya adalah murid guru. Sayangnya, itu tidak berhasil. Floyd menghela nafas dengan ekspresi kerinduan. Melihat itu, Phoenix berhenti mencurigai Floyd, membiarkannya lolos dari kecurigaan untuk saat ini. Dia menolak Floyd meskipun dia menawarkan dirinya di atas piring. Tidak mungkin dia merencanakan sesuatu. Tetap saja, aku punya beberapa nasihat untukmu. Anda tidak harus jatuh cinta padanya terlalu dalam. Jika tidak, Anda hanya akan terluka. Karena dia tidak tertarik apapun yang telah Anda lakukan, saya pikir Anda harus mencari orang lain. Mungkin dia tidak pernah terlalu memikirkanmu. Juga, Anda harus berhati-hati untuk tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari Anda. Kami berada dalam masa kritis. Siapa tahu, Gloria mungkin bermain keras untuk mendapatkannya. Karena itu, Anda harus berhati-hati. Aku tahu kamu cerdas, tapi jangan biarkan dirimu terbawa emosi. Phoenix menyarankan. Phoenix tidak berarti apa-apa ketika dia menasihatinya. Namun, kata-katanya masih berhasil melukai hati Floyd. Bukankah itu cara Gloria memperlakukanku? Betul sekali. Floyd gemetar tiba-tiba. Mungkinkah Gloria memanfaatkanku selama ini? Karena guru mencurigai saya tidak dapat memperoleh informasi tentang dia dan keberadaannya. Apakah dia meninggalkanku karena aku tidak berguna baginya sekarang? Gloria tidak seperti ini di masa lalu dan sangat baik padaku. Sekarang, dia mengabaikanku sepenuhnya. Betul sekali. Meskipun berbahaya baginya untuk menghubungi saya, dia tidak harus mengabaikan saya sejauh ini. Floyd merasa ditinggalkan. Bagaimana jika Gloria adalah orang yang selama ini dicari oleh guru? Itu berarti dia mendekati saya untuk mencari tahu tentang guru dan keberadaannya. Itu cocok dengan semua yang terjadi baru-baru ini. Aku tidak berguna baginya sekarang. Jadi, dia mencampakkan saya dan menolak untuk menghubungi saya. Bahaya apa? Itu semua alasan. Dia hanya tidak ingin melihat pion tak berguna sepertiku lagi. Pada saat ini, pikiran Floyd lebih jernih dari sebelumnya ketika dia mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Jika Gloria adalah dalang di balik semua ini, maka semuanya masuk akal. Itu akan menjelaskan perubahan mendadak dalam sikapnya dan mengapa dia menghinaku. Tidak, mungkinkah? Bab 3494 dia pasti khawatir tentang saya. Pikiran menakutkan muncul di benak Floyd. Mungkinkah Gloria adalah dalangnya? Saya mendengar dari guru bahwa kekuatan dalang terus berkembang. Mungkinkah karena teknik Evi? Hanya teknik Evi yang bisa membuat seseorang berkembang pesat dalam waktu singkat. Semuanya cocok sekarang. Dia sengaja melukai dirinya sendiri dan memberitahuku bahwa pelatihan teknik ini akan membuatnya gila. Itu adalah trik untuk mencegah saya mengetahui bahwa dia ingin terus mempelajari teknik ini. Floyd melebarkan matanya karena terkejut. Gloria juga telah mencuri penghancur Dewa Guru. Selain Sonja mengetahui markas kita sebelumnya, kurasa Gloria juga tahu. Meskipun dia tidak datang secara terbuka, dia bisa saja mengikutiku. Dengan tingkat kekuatannya saat itu, akan mudah baginya untuk mengikutiku. Setelah dia memahami tata letak pangkalan, dia dengan sengaja memberitahu Cetus dan mencuri God Crusher. Jika saya menghubungkan Gloria dengan semua yang terjadi setelah itu akan menjelaskan semuanya. Masuk akal. Floyd menganalisis setiap masalah dengan cermat dan mempertimbangkan keterlibatan Gloria. Tiba-tiba, dia menyadari semuanya masuk akal. Itu menegaskan kecurigaannya tentang Gloria. Namun, Floyd, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana bisa Gloria? Floyd mengira Gloria adalah wanita kesayangannya dan langsung menjadi gugup dan tidak rasional. Bahkan jika seseorang telah menempatkan bukti tepat di depan matanya, dia kemungkinan besar masih tidak akan mempercayainya. Jadi, bagaimana dia bisa mempercayai spekulasinya? Gloria tidak akan pernah melakukan itu. Dia tidak berdaya. Jadi, bagaimana Gloria bisa menipu Ordo Gerejawi? Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berlatih teknik Evi dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tetap tidak mungkin baginya untuk mencapai level yang dapat mengancam Master dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, tidak mungkin Gloria. Floyd, kau bajingan. Anda telah mencurigainya bukan hanya sekali atau dua kali. Bagaimana Anda bisa meragukan Gloria karena dia memarahi Anda? Mungkin dia memarahiku karena mengkhawatirkanku. Kemudian,
Floyd mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah momen yang krusial. Karena Phoenix mencurigai saya, guru pasti memperhatikan saya juga. Mungkin semua orang bisa melihat sesuatu yang aneh tentang saya. Jika saya bertindak sembrono dan menghubungi Gloria, semuanya akan berakhir jika guru mengetahuinya. Kalau begitu, aku akan kehilangan segalanya. Gloria pasti khawatir tentang ini. Itu sebabnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Floyd datang dengan alasan yang bagus untuk perilaku Gloria. Sementara itu, Levi sedang mengamati West Pavilion dan melihat banyak pengikutnya telah meninggal. Dia sekarang sedang menyelidiki korelasi antara orang-orang ini. Selanjutnya, dia telah mengumpulkan informasi tentang persekutuan suci yang dianggap menyamar dari persekutuan esoterik untuk melihat apakah ada hubungan di antara mereka. Segalanya mulai masuk akal, dan semua orang ini sepertinya menunjukkan sesuatu. Levi masih belum tahu apa itu, tapi dia yakin dia akan segera mengetahuinya. Tiba-tiba, berita penting menyebar ke seluruh Gerton di Ordo Gerejawi, mereka telah menemukan keberadaan Cetus. Selanjutnya, ada berita yang mengatakan bahwa Cetus ingin menghancurkan Ordo Gerejawi dan sedang menyusun rencana yang mengejutkan. Namun, tidak ada yang tahu apa itu. Itu semua spekulasi. Tetap saja, berita itu menyebar ke seluruh Ordo Gereja dan Persekutuan Suci, mengejutkan semua orang. Bahkan Solokus pun kaget. Apakah Cetus sudah terungkap? Tidak mungkin. Cetus semuanya bersembunyi di Holy Guild. Tidak ada yang tahu tentang mereka. Mungkinkah itu berita palsu bahwa musuh dilepaskan untuk mendatangkan malapetaka? Aku ingin kamu menyelidiki ini dengan benar. Pergi ke Gerton dan cari tahu apa yang terjadi. Solokus segera memerintahkan. Namun, penyelidikan ini akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap Gloria. Dia tidak akan pernah membiarkan Solokus mengetahui semuanya sekaligus tetapi akan memberinya informasi sedikit demi sedikit. Garrison, berita tentang Cetus akan keluar dari Gerton, anak buah Levi di North Pavilion segera memberitahunya. Aku ingin kamu menyelidiki ini dengan benar. Itu bisa menjadi pengalih perhatian dari musuh. Levi menginstruksikan. Bab 3495 Balas Dendam. Dugaan pertama Levi adalah bahwa seseorang sengaja menyebarkan berita palsu untuk mengalihkan perhatian mereka. Apakah mereka menggunakan trik ini lagi? Bukankah mereka menggunakannya sebelumnya? Mungkin cukup untuk mengelabui para idiot di Persekutuan Suci, tetapi mereka perlu melakukan lebih dari ini untuk menipuku. Bagaimanapun, Levi membuat kemajuan yang baik dalam penyelidikannya. Jika musuh tidak mengambil tindakan, Levi akan segera mengetahui kebenarannya. Mereka mungkin memperhatikan penyelidikan saya dan kemungkinan menggunakan berita ini untuk mengalihkan perhatian saya. Namun, ketika Levi, Solokus, dan lainnya masing-masing melakukan penyelidikan, berita yang mereka dengar tampak nyata. Sedikit yang mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Gloria. Gloria memastikan bahwa mereka tidak akan segera mengetahui semuanya, tetapi mereka akan selalu menemukan sedikit informasi. Mereka akan menggali petunjuk sedikit demi sedikit dan tidak pernah bisa memastikan apakah seseorang sengaja mengatur ini. Sebenarnya, Gloria ingin mengulur waktu. Tidak masalah apakah mereka menemukan tipu muslihatnya selama mereka memberinya cukup waktu. Yang terpenting, mereka pada akhirnya akan menemukan Cetus jika mereka terus menyelidiki. Kemudian, Levi akan membalas dendam. Segera, Ordo Gerejawi dan Pavilion Utara semuanya menemukan sesuatu. Bawahan Levi melaporkan, sepertinya Cetus bersembunyi di suatu tempat dan mungkin ada hubungannya dengan Ordo Gereja. Bahkan Levi tercengang ketika mereka menemukan petunjuk yang pasti. Dia tidak mengharapkan penyelidikan untuk menghasilkan sesuatu yang penting. Jika Levi bisa menemukan Cetus, dia akan membalas dendam dan memusnahkan mereka. Pada saat yang sama, Levi mulai memahami sesuatu. Kekuatan misterius itu memperluas kekuatannya dengan kecepatan yang luar biasa dan bahkan bisa membuat Cetus menjadi pionnya untuk mengalihkan perhatianku. Jadi, saya harus mencakup semua arah. Kekuatan misterius ini masih tumbuh, jadi jika saya tidak bergerak cukup cepat, itu akan tumbuh di luar kendali. Aku harus menghancurkannya sebelum bisa mencapai puncak kekuatan. Sepertinya Cetus bukan masalah utama di sini. Sebaliknya, fokus utama seharusnya adalah kekuatan misterius itu. Tetap saja, saya akan melanjutkan penyelidikan untuk saat ini dan memusnahkan manapun yang saya temukan lebih dulu. Levi tahu dia tidak boleh fokus menyelidiki Cetus sendirian.
Dia juga perlu terus menyelidiki paviliun barat. Selanjutnya, dia akan membiarkan paviliun utara dan yang lainnya menyelidiki cetus. Sementara itu, Solokus dan Magdalena bersama-sama di persekutuan suci. Terkejut melintas di wajah Solokus. Apa, Anda berhasil menemukan petunjuk? Apakah Anda menemukan hubungan mereka dengan Ordo Gereja? Ya, dilihat dari petunjuk yang kita miliki saat ini, sepertinya mereka mungkin tahu tentang itu. Bawahan menjawab. Ekspresi Magdalena berubah serius. Kemudian, Solokus mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tahu tentang cetus yang bersembunyi di persekutuan suci kecuali kita. Masalah ini sangat rahasia. Meskipun cetus bersembunyi di Holy Guild, hanya kami yang mengetahuinya. Saya pikir kami memiliki segalanya di bawah kendali. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan mereka. Lagi pula, cetus lebih waspada dari kita. Karena mereka mengasingkan diri, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan mereka. Selain itu, mereka tidak pernah menghubungi kami selama mereka tetap berada di persekutuan suci. Jadi, bagaimana orang lain mengetahui tentang mereka? Solokus masih menganggap berita itu sulit dipercaya. Sementara itu, Magdalena memperingatkan dengan hati-hati, aku terus merasa sesuatu akan terjadi. Jika sesuatu terjadi pada cetus, Ordo Gereja akan membalas kita, dan rencana kita akan sia-sia. Kita harus mendapatkan kendali penuh atas Ordo Eklesiastik sebelum ada yang mengekspos cetus. Ya, kita harus melakukan itu. Mata Solokus berkilat dengan sinar kejam. Kita harus memajukan rencana kita. Tidak peduli apakah persekutuan esoterik adalah musuh Ordo Gerejawi. Ayo segera serang guild esoterik dan buat mereka berdua menderita. Ketika saatnya tiba, kita bisa bergabung dengan cetus dan menghabisi esoterik guild dan ecclesiastic order sekaligus. Magdalena mengangguk setuju. Ya, ayo lakukan itu. Lalu, haruskah kita memberitahu Tuan Asof? Bagaimanapun, guild medisnya sangat membantu kami. Jika dia bisa bergabung dengan kita, akan jauh lebih mudah untuk melawan persekutuan esoterik. Itu bisa menguntungkan rencana kita juga. Petik 2. Namun, Solokus menggelengkan kepalanya. Tidak. Bab 3496 harapan terakhirnya. Magdalena mengernyit bingung. Hah, Tuan Asof terlalu kuat. Dengan demikian, kehadirannya mungkin tidak menguntungkan kita. Kita harus mengamankan semuanya terlebih dahulu sebelum meminta bantuannya. Solokus tampak sangat takut pada Asof. Meskipun Asof terobsesi membuat pil, dia adalah ancaman terbesar bagiku. Dia terlalu kuat dan paling dekat dengan orang-orang yang terhubung dengan menteri. Saya khawatir begitu dia bosan membuat pil, dia mungkin tiba-tiba memutuskan untuk mengambil alih Ordo Gerejawi. Orang harus tahu bahwa Asof memiliki rasa hormat dari banyak orang di Ordo Gerejawi. Jika dia memutuskan untuk mengambil alih, hampir semua orang akan mendukungnya. Selanjutnya, Solokus diberi tanggung jawab Ordo Gereja sebagai upaya terakhir. Jika Asof memutuskan untuk mengambil alih, Solokus khawatir semua orang akan beralih mendukungnya. Solokus tidak ingin melihat itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Solokus bertekad untuk tidak membiarkan Asof bergabung dalam perang, tidak peduli kekuatan yang bisa dia bawa ke pertempuran mereka. Namun, Solokus tidak menyadari bahwa Asof telah lama pergi. Bahkan semua obat ajaib di Medical Guild telah menghilang. Magdalena mempertimbangkan dan berkata, tetapi jika kita tidak memberitahu Tuan Asof, kita tidak akan dapat menggunakan obat ajaib dari Medical Guild. Setelah persekutuan esoterik menyatakan perang, kita membutuhkan obat ajaib untuk mempertahankan Ordo Eklesiastik. Mereka sangat vital bagi kami. Tidak, kami akan melakukannya tanpa obat ajaib, dan kami juga tidak akan memberitahu Tuan Asof. Solokus tetap keras kepala dalam pendiriannya. Aku ingin kamu segera menyampaikan perintah ini, mengatakan bahwa persekutuan esoterik mencoba menabur perselisihan di antara kita. Merekalah yang menyebarkan desas-desus tentang cetus, menempatkan Ordo Gerejawi dalam bahaya. Karena itu, kita harus bertindak terlebih dahulu. Solokus segera mengeluarkan perintah. Mendengar perintahnya, semua orang di Ordo Eklesiastik memulai persiapan untuk menyerang guild esoterik. Meski merasa ada yang tidak beres, mereka tidak punya pilihan selain menjalankan perintah Solokus. Bagaimanapun, Solokus dianggap sebagai pemimpin Ordo Gerejawi. Sementara itu, Gloria tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui bahwa Solokus dan Persekutuan Suci berencana untuk menyerang Persekutuan Esoterik. Dia telah mencapai tujuannya.
Haha, semakin kacau, semakin baik. Ini hanya akan menarik jika setiap pihak berperang. Itu akan memberi saya lebih banyak waktu. Saat ini, Gloria telah mencuri obat ajaib dari Medical Guild dan mengambil banyak harta dari Holy Guild. Setelah ini, dia berencana untuk tumbuh lebih kuat. Dia menargetkan 3 kemungkinan sumber energi untuk tujuan itu. Yang pertama adalah garis lei super spiritual yang diandalkan oleh Ordo Gereja untuk menopang kehidupan mereka. Yang kedua adalah garis lei super spiritual yang diandalkan Yartran untuk kelangsungan hidup mereka. Yang ketiga adalah garis lei super spiritual yang rusak di bawah Gletser di Kutub Selatan. 2 garis lei super spiritual pertama masih terlalu kuat dan belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Kalau tidak, bahkan Ordo Gerejawi dan Yartran tidak akan bisa mengendalikan mereka. Oleh karena itu, Gloria tidak yakin bahwa dia bisa melahap 2 garis lei super spiritual itu. Dia percaya mereka kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah. Jadi, dia hanya bisa fokus pada garis lei super spiritual di bawah Gletser Kutub Selatan. Dia telah mengamatinya beberapa kali. Meskipun garis lei super spiritual telah meletus, itu masih memiliki tingkat residu energi spiritual yang mengerikan. Itu membuatnya cocok untuk tujuannya. Namun, dia membutuhkan waktu dan ruang untuk melahapnya. Jika Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik saling bertarung, itu akan memberinya peluang bagus. Dia kemudian akan memiliki waktu untuk melahap garis lei super spiritual ini. Begitu dia melakukannya, dia tidak perlu lagi takut pada Levi. Meskipun dia kuat sekarang, dia merasa kekuatannya masih sedikit di bawah Levi. Setelah melahap garis lei spiritual itu, dia tidak perlu takut pada siapapun, termasuk Levi. Garis lei super spiritual itu adalah kesempatan terakhirnya, jadi dia harus memastikan semuanya berjalan dengan baik. Agar itu terjadi, dia membutuhkan Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik untuk berperang. Kemudian, dia perlu mengungkapkan lebih banyak tentang keberadaan Cetus untuk menarik perhatian Levi dan mengalihkan perhatiannya. Karena itu, Gloria segera mulai mengerjakan rencananya. Dia memberitahu persekutuan esoterik tentang rencana Ordo Gerejawi untuk menyerang mereka. Itu mendorong persekutuan esoterik untuk segera memulai persiapan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa seseorang telah menabur perselisihan dan salah menuduh mereka, mengubah mereka menjadi musuh Ordo Gerejawi. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menjelaskan karena Ordo Gereja akan menyerang mereka. Mereka tidak punya pilihan selain pergi berperang. Jika tidak, mereka akan menderita kekalahan total. Bab 3497 satunya untuknya. Selanjutnya, Gloria juga bertanggung jawab atas konflik multi-aspek antara Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik. Gesekan terus-menerus menyebabkan perselisihan meningkat dari waktu ke waktu, ke titik di mana kedua belah pihak sekarang berada di ambang perang. Tidak diragukan lagi bahwa manipulasi ahli Gloria telah membuatnya sedemikian rupa sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Ordo Eklesiastik sangat ingin menyerang persekutuan esoterik sehingga mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan Cetus untuk saat ini. Demikian juga, persekutuan esoterik tahu bahwa mereka harus mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan besar. Sementara itu, di pihak Levi, penyelidikan Paviliun Utara di Gerton semakin kuat. Setelah banyak usaha, mereka akhirnya mendapatkan terobosan, Cetus bersembunyi di salah satu faksi di Ordo Eklesiastik. Meskipun mereka perlu menyelidiki lebih lanjut, informasi mereka saat ini sudah cukup untuk membuat Levi duduk dan memperhatikan. Lagi pula, dia ingin balas dendam. Dia perlu membalas Azure Dragon dan yang lainnya. Kita hampir selesai, Tuan Garrison. Kami akan menyiapkan informasinya dalam 3 hari. Salah satu anggota Paviliun Utara meyakinkan. Setelah mengetahui bahwa mereka hampir mengetahui keberadaan Cetus, Azure Dragon dan yang lainnya merasakan kemarahan membuncah di dada mereka. Waktu untuk membalas dendam akhirnya tiba, dan bahkan Forlevia dan Zoe menantikannya. Semua orang ingin membalas Azure Dragon dan kelompoknya, tetapi yang mengejutkan, hanya Floyd yang hampir tidak bereaksi terhadap berita itu. Dia selalu yang paling antusias membantu Azure Dragon membalas dendam, namun sekarang, dia tidak lebih dari cangkang kosong seseorang. Untuk beberapa alasan, dia tidak tertarik pada apapun dan bahkan tampak acuh tak acuh tentang prospek melacak Cetus. Tak perlu dikatakan, Zoe, Forlevia, dan beberapa lainnya bingung dengan perilakunya yang aneh. Yah,
Itu seharusnya tidak terjadi. Jika Floyd tahu tentang keberadaan Cetus, dia akan menjadi orang pertama yang melompat dan berteriak ingin menjatuhkan mereka. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali darinya? Segera, lebih banyak orang telah menangkap sikap aneh Floyd. Dari apa yang mereka pahami tentang yang terakhir, mengabaikan hal penting seperti itu di luar karakternya. Floyd adalah tipe orang yang akan pergi ke ujung bumi untuk teman-temannya dan tidak hanya melakukan tindakan untuk menunjukkan dukungan. Singkatnya, dia selalu menjalankan pembicaraannya. Oleh karena itu, fakta bahwa dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi hanya membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah. Tentu saja, Azure Dragon telah lama memperhatikan perubahan pada Floyd, dan Phoenix bahkan tahu alasan di baliknya. Floyd merasa tertekan karena urusan hati. Bagaimana dia memiliki kapasitas emosional untuk peduli tentang hal lain. Perlahan tapi pasti, semakin banyak orang mulai menyadari betapa suramnya Floyd. Floyd belum menjadi dirinya sendiri baru-baru ini. Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi. Forlevia berkata dengan bingung. Oh, aku ingin tahu ada apa dengannya, jawab Zoe, sama-sama penasaran dan bingung. Untungnya, Levi terlalu sibuk dengan penyelidikannya untuk memeriksa Floyd. Kalau tidak, dia akan mengetahui yang terakhir hanya dengan satu pandangan. Sejak interaksi terakhir mereka, Gloria tidak menghubungi Floyd lagi, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menyerah padanya. Dia masih menunggu jawabannya, berharap dia mungkin meminta maaf atas kata-katanya yang kasar dan karena kehilangan kesabaran. Meskipun Floyd tidak pernah berhenti menunggu dan berfantasi, Gloria terus bersikap dingin padanya. Kenyataannya adalah kebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia percaya bahwa Gloria pada akhirnya akan mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa dia telah melukai harga dirinya dengan nada dan pilihan kata yang terlalu kasar. Lebih penting lagi, dia yakin dia akan datang untuk menghiburnya. Sayangnya, mimpinya tidak pernah menjadi kenyataan, jadi Floyd tidak punya pilihan selain terus menunggu dan berharap. Pada akhirnya, semakin lama dia menunggu, semakin tertekan dia. Perasaan ditinggalkan melanda dirinya, menyebabkan dia menghabiskan setiap hari berkubang dalam kesedihan dan keputusasaan. Aku mulai berpikir bahwa Gloria akan meninggalkanku untuk selamanya. Bagaimana jika interaksi kita sebelumnya juga yang terakhir? Dengan kekhawatiran yang menumpuk di dalam dirinya, Floyd terus-menerus merasa seperti hampir menangis. Aku tidak tahan dengan ini. Jika Gloria benar-benar meninggalkanku, itu akan menjadi akhir dari duniaku. Saya tidak akan bisa menangani kesedihan. Akibatnya, Floyd semakin putus asa dan gila selama berhari-hari. Tingkah lakunya dengan cepat menarik perhatian semua orang, dan itu sangat mengerikan ketika dia tidak bereaksi terhadap berita tentang Cetus. Balas dendam tidak lagi ada di pikiran Floyd karena yang bisa dia pikirkan hanyalah Gloria. Dia adalah satu-satunya untuknya. Tidak mungkin dia bisa hidup tanpanya, jadi mengapa dia masih harus peduli dengan masalah orang lain? Bab 3498 Apakah ia pion? Phoenix menghela nafas. Menakutkan apa yang bisa dilakukan oleh patah hati pada seseorang. Tak lama kemudian, Zoe memutuskan untuk mendekati Floyd secara langsung. Floyd, ada apa denganmu? Apakah sesuatu terjadi? Setelah mendengar itu, Floyd terguncang kaget. Oh, sial T. Saya menarik perhatian pada diri saya sendiri. Phoenix dan yang lainnya tidak masalah karena saya tahu mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada guru. Tapi Bu Garrison berbeda. Dia kemungkinan akan berbagi kekhawatirannya dengan dia, dan itu akan menjadi bencana. Saya mungkin tidak keberatan sama sekali, tapi itu pasti akan mempengaruhi Gloria. Bagaimana saya bisa membiarkan itu terjadi ketika saya telah bersumpah untuk melindunginya dengan hidup saya? Oh tidak, saya tidak bisa mengacaukan apapun pada saat ini. Setelah banyak keraguan, dia memutuskan untuk memberitahu Zoe alasan yang sama yang dia berikan kepada Phoenix. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini, Nyonya Garrison. Saya memiliki harga diri saya, dan begitu juga guru. Jika tersiar kabar bahwa murid seniornya sedang terpuruk karena urusan hati, itu akan menjadi aib bagi kita berdua. Floyd mendesak, setelah merendahkan dirinya sendiri dan membuatnya terdengar seperti orang yang paling tidak berguna dan tidak berharga di dunia. Dengan itu, dia yakin kecurigaan Zoe akan berubah menjadi simpati dan bahwa dia akan membantu merahasiakannya dari Levi. Benar saja, hati Zoe melunak. Setelah menghibur Floyd sebentar,
dia menginstruksikan semua orang untuk meninggalkannya sendirian dan berhenti mengajukan pertanyaan yang menyelidik. Bukan saja mereka tidak boleh membocorkan ceritanya, tapi mereka juga tidak boleh membiarkan Levi tahu. Tanpa Gloria, Floyd tidak dapat disangkal pintar. Dia bisa dengan ahli memanipulasi semua orang dan membuat mereka makan dari tangannya, seperti yang dia lakukan dengan Zoe. Pada akhirnya, dia hanya senang telah melewati rintangan lain. Sebelum pergi, Zoe memberikan lebih banyak nasihat. Kamu harus tahu kapan harus melepaskan, Floyd. Dia mungkin benar-benar tidak menyukaimu, jadi apa gunanya mempertahankannya? Katanya dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, kamu akan paling menyakiti dirimu sendiri. Itu tidak layak. Sayangnya, kata-kata itu menusuk hati Floyd seperti pisau tajam. Dia sudah bisa merasakan Gloria menjauhkan diri darinya, namun Zoe dan Phoenix harus mengoleskan garam ke lukanya dengan menyarankan bahwa dia tidak pernah menyukainya sejak awal. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah menghubunginya sejak lama. Segala sesuatu yang lain hanyalah alasan. Betul sekali. Jika Gloria benar-benar menyukaiku, dia akan berani menghadapi bahaya apapun untuk menjangkauku. Ironisnya, Floyd biasa memberitahu Gloria untuk meminimalkan kontak mereka. Sekarang, dunia tampaknya telah terbalik, dan dialah yang mati-matian berusaha menghubunginya, hanya untuk membuatnya langsung menolaknya. Saya tidak mengerti. Bukankah fase bulan madu dalam hubungan kita harus diisi dengan gairah? Berbicara secara logis, tidak ada yang bisa menghentikan Gloria untuk menghubungiku, jadi ada apa dengan keheningan radio ini? Saya tidak menyangkal bahwa situasi kami penuh dengan bahaya, tetapi ketika menyangkut masalah hati, bukankah dia seharusnya bisa melakukan apapun untuk orang yang dicintainya? Lagi pula, apa sedikit bahaya? Sayangnya, menjadi jelas bahwa Gloria tidak pernah melakukan semua itu untuk Floyd. Seolah-olah dia hanyalah pionnya, dan dia bisa dengan mudah membuangnya begitu dia kehabisan kegunaannya. Semakin Floyd memikirkan hal itu, semakin dia menjadi ragu. Mungkinkah itu benar? Mungkinkah Gloria tidak pernah menyukaiku sama sekali? Dia mungkin telah berakting selama ini sehingga dia bisa menuntunku berkeliling. Masalahnya, aku bisa mengerti jika dia tidak menyukaiku, tapi aku tidak bisa menerima pengkhianatannya. Tidak, tunggu, itu tidak mungkin. Jika Gloria tidak menyukaiku, mengapa dia menyerahkan dirinya kepadaku? Saya tahu dia tidak promiskuous, jadi keputusannya untuk menjadi wanita saya pasti berarti cintanya benar. Konon, perubahan besar dalam sikapnya masih membuatnya bingung dan bingung. Aku mengerti, itu karena guru. Itu salahnya karena hampir membunuh Gloria tanpa alasan. Meskipun dia mencoba menepisnya nanti, tidak diragukan lagi dia sangat marah. Ya, kejadian itu pasti membuatnya trauma. Bagaimanapun, dia menderita luka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Bab 3499 Fantasi. Tak lama, Floyd telah sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri. Siapapun di posisi Gloria akan marah, jadi saya yakin dia takut bertemu guru lagi. Siapa tahu, dia bahkan mungkin mengalami mimpi buruk tentang dia yang mencoba membunuhnya. Ketakutannya telah sampai pada titik di mana dia takut mengekspos hubungan kami. Jika guru mengetahuinya, dia akan memburunya lagi. Itu yang paling membuatnya takut. Dia tidak hanya harus hidup dengan rasa takut, tetapi dia mungkin juga berdoa dengan sungguh-sungguh agar guru tidak pernah tahu tentang kita. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhnya tanpa pertanyaan. Dengan itu, Floyd memukul dahinya sendiri. Tamparan. Ah, mengapa butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari hal ini? Gloria, aku salah paham denganmu. Saya tidak percaya saya bahkan memiliki keraguan tentang Anda. Itu semua salahku. Dia bergumam pelan. Aku hanya peduli pada diriku sendiri dan bertanya-tanya bagaimana aku harus mengungkapkan cintaku. Tidak sekalipun aku memikirkan perasaan Gloria. Dia jelas takut pada guru dan menahan diri untuk tidak menghubungi saya untuk menghindari risiko mengungkap hubungan kami. Hanya mereka yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian yang tahu betapa menakutkannya itu. Mengapa dia masih memikirkan hal-hal lain? Floyd menghela napas. Saya, di sisi lain, telah mengecewakan. Saya secara paksa menghubungi Gloria untuk memuaskan keinginan egois saya sendiri, jadi tidak heran dia marah kepada saya. Aku yang harus disalahkan atas kekacauan ini. Alih-alih memikirkan nasib dan perasaannya, saya mempertanyakan motifnya dan meragukannya. Aku tidak manusiawi.
Tidak butuh waktu lama bagi Floyd untuk percaya bahwa dia telah menemukan segalanya. Dia yakin dia akhirnya mengerti mengapa Gloria meledakkan dirinya padanya dan tidak pernah berhubungan lagi sejak itu. Sejujurnya, dia hanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan Zoe. Tanpa basa-basi lagi, Floyd diam-diam menghubungi Gloria dan menuliskan permintaan maaf dan janjinya padanya. Dia tahu yang terakhir tidak akan menjawab, tetapi dia masih ingin memberitahu dia betapa dia benar-benar menyesal dan bahwa dia mengerti apa yang sedang dialaminya. Setelah membaca permintaan maaf Floyd, Gloria terdiam. Aku tidak percaya Levi memiliki murid bodoh dengan imajinasi yang aktif. Dia berteriak. Tidakkah Floyd tahu bahwa dia dengan paksa membujuk dirinya sendiri? Apakah dia sudah gila? Betapa bodohnya, alasan maaf seorang pria. Dia tidak pantas untukku. Meskipun Gloria mengejek dan memarahi Floyd, dia tahu kesetiaan butanya akan menguntungkannya. Dengan Floyd melindungi dan menyembunyikannya, dia tidak perlu khawatir akan terekspos untuk saat ini. Bahkan jika dia telah melahap garis lay super spiritual, masih tidak akan terburu-buru baginya untuk menunjukkan kartunya. Lagi pula, Gloria ingin 100% percaya diri sebelum memberikan pukulan fatal pada Levi. Dalam hal itu, Floyd masih menggunakannya, dan dia akan memeras setiap nilai terakhir darinya. Lupakan, saya akan menanggapi Floyd. Pion ini masih memiliki kesempatan untuk bersinar. Floyd mungkin pandai memanipulasi orang, tetapi Gloria bahkan lebih baik. Dia tahu jawabannya, tidak peduli seberapa sederhana, akan diterima dengan baik olehnya. Tidak hanya itu akan meyakinkannya bahwa dia benar, tetapi dia juga akan terus membantu menyembunyikan identitasnya. Bahkan jika seluruh dunia mengetahui bahwa saya seorang penjahat, saya rasa Floyd masih tidak akan mempercayai mereka dan membela saya sampai akhir. Dia pasti akan berguna. Pada akhirnya, Gloria menjawab dengan pesan singkat, oke. Tapi jangan berani melakukannya lagi. Kalau tidak, tidak akan ada masa depan di antara kita. Tentu saja, semua itu di luar dugaan Floyd. Dia hanya ingin permintaan maafnya diketahui dan tidak pernah sekalipun berpikir Gloria akan menanggapinya. Sekarang setelah dia melakukannya, Floyd sudah sangat bahagia. Dia penuh dengan energi dan antusiasme, dan seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Melompat kegirangan, dia berseru, hahaha. Aku tahu aku benar. Aku seharusnya tidak menyalahkannya. Jangan khawatir, Gloria. Saya berjanji untuk melindungi Anda dengan semua yang saya miliki, termasuk hidup saya. Identitasmu akan aman bersamaku. Bab 3503 Tindakan Pencegahan. Tidak diragukan lagi bahwa Gloria adalah seorang manipulator ulung. Dia telah memainkan Floyd seperti biola, dan bahkan balasan sederhana darinya dapat membawa perubahan besar. Floyd kembali ke dirinya yang dulu dan sekarang memiliki dua tujuan, untuk melindungi Gloria dan meningkatkan kekuatannya. Dia sangat termotivasi sehingga dia bahkan ingin memburu cetus untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, dia dapat membuktikan kepada semua orang bahwa Floyd yang mereka kenal telah kembali dengan kekuatan penuh. Melihat itu, Zoe mengangguk ketika kelegaan memenuhi matanya. Bagus bahwa Floyd bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Itu juga berarti saran saya berhasil. Saya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik jika saya mengatakannya sendiri. Meskipun Phoenix menemukan perubahan mendadak pada Floyd agak aneh, dia masih senang bahwa yang terakhir berhasil keluar dari keterpurukannya. Semuanya berjalan lancar, seperti yang diharapkan Gloria. Konflik antara Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik juga semakin memburuk dari hari ke hari. Solokus menyalahkan persekutuan esoterik atas kasus 10 besar yang hilang dari 5 paviliun. Dia bersikeras itu adalah rencana yang dibuat dengan baik di akhir yang terakhir untuk menghancurkan Ordo Gerejawi. Tentu saja, tuduhan itu hanya membuat semua orang di Ordo Gereja ke atas tembok. Untuk memperburuk keadaan, Solokus mengeluarkan trik lain dari lengan bajunya. Dia sengaja mengirim 3 dari 8 paladin dari persekutuan suci dalam sebuah misi dan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, dia menyalahkan guild esoterik sekali lagi. Tidak mengherankan, Ordo Gerejawi membenci persekutuan esoterik dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, mereka menginstruksikan Solokus untuk menyimpan informasi dari persekutuan medis. Dengan semua orang di persekutuan medis sibuk membuat pil, tidak ada yang punya waktu untuk memberitahu Sof tentang hal itu. Sayangnya, itu juga berarti tidak ada yang tahu Sof telah hilang.
Persekutuan esoterik tidak bernasib lebih baik. Mereka terus-menerus dilecehkan dan kehilangan beberapa anggota mereka. Mereka juga diliputi amarah. Tidak hanya mereka telah dianiaya, tetapi anggota mereka juga telah menemui tujuan yang kejam. Dalam menghadapi kekerasan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak membalas? Saat konflik tumbuh, pertempuran epik menjulang di Cakrawala. Tabrakan dunia seni bela diri dan teknik magis akan segera terjadi. Secara alami, Gloria tidak membuang waktu untuk bergerak. Dia akan mencapai garis lay super spiritual di bawah gletser kutub selatan, satu hal yang dia yakini akan membuat atau menghancurkan seluruh rencananya. Begitu dia melahap garis lay super spiritual, kekuatannya akhirnya akan setara dengan Levi. Saya harus berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Karena rencana Gloria, desas-desus tentang Cetus berada di Gerton menyebar seperti api. Itu mengumpulkan begitu banyak perhatian sehingga bahkan Levi memutuskan untuk menghentikan penyelidikannya di West Pavilion dan melakukan perjalanan ke Gerton. Bagaimanapun, Cetus akan muncul. Dengan Solokus dan Gloria yang terus-menerus mengipasi api, tidak lama kemudian Guild Esoterik melancarkan serangan habis-habisan. Saat pertarungan semakin dekat, pihak-pihak yang terlibat begitu sibuk sehingga tidak ada yang memperhatikan Gloria. Bond Grandmaster bahkan telah bersumpah untuk turun tangan dan membantu mengalihkan perhatian Levi dan timnya jika situasi mengharuskannya. Itu adalah tindakan pencegahan ganda, dan Gloria sangat senang dengan itu. Namun, kenyataannya adalah dia telah mengambil tindakan pencegahan lain. Dia sudah merekrut organisasi pembunuh seperti The Furies, Tsar, dan Bloodleaf. Segera setelah mereka menerima perintahnya, semua pembunuh akan segera melancarkan serangan ke markas Levi. Berkat Floyd, Gloria bahkan tahu tentang lokasi fasilitas bawah tanah. Dengan 3 tindakan pencegahan, Gloria yakin dia tidak akan terganggu. Dia akan melahap garis lay super spiritual dan menjadi satu-satunya orang yang bisa melawan Levi. Dia tidak lagi harus takut pada Levi Garrison. Ini yang terakhir kalinya, Bond Grandmaster. Selama kita bisa menahan benteng, aku tidak perlu takut pada siapapun lagi. Seru Gloria. Itu adalah titik balik hidupnya, dan dia benar-benar senang. Sedang terjadi. Pertarungan antara Ordo Eklesiastik dan Guild Esoterik telah dimulai. Pertempuran ini tidak diragukan lagi akan menyebar dan mengintensifkan selama berhari-hari. Akhirnya, pertempuran epik yang telah diatur Gloria sedang berlangsung. Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas ke garis lay super spiritual di bawah gletser kutub selatan dan merasakan gelombang energi spiritual di udara. Senyum tersungging di wajah Gloria. Ini cocok untukku. Jika saya melahap semua energi ini, saya akan bisa terbang. Bersambung.